Yang kedua syaratnya 40 orang. Mesti 40. Karena Nabi SAW kata para ulama, ketika di Madinah itu sholat jumlahnya 40. Kemudian kalau kita ikut mazhab yang lain, bahwa jumlahnya boleh 12. Kenapa sampai jumlah 12? Saat Nabi sedang khutbah, datang dagangan dari luar Makkah, datang luar Madinah. Datang barang dagangan, masyarakat Madinah butuh. Takut mereka enggak dapat. Tadinya kan kita kekurang barang nih Pak, datang barang. Kita enggak ada beras, datang orang jual beras. Beras banyak. Maka yang 40 tadi pada belanja, sisa 12. Kan dalam ayat itu kan, walau tarakuka qa'ima. Kan mereka meninggalkanmu, engkau sudah khutbah Muhammad. Itu ceritakan begitu. Maka dari 40 tadi, atau jumlah yang sah Jumat tadi, mereka meninggalkan Nabi kecuali 12 orang. Maka sah Jumatan meskipun 12 orang. Kata yang melihat dari sisi Nabi tetap khutbah saat 12 orang ada. Kan logikanya saat 40 Nabi khutbah, 12 tetap khutbah. Berarti 12 tetap sah. Kalau tidak sah berarti Nabi berhentikan. Ya kan? Kalau tidak sah Nabi berhenti. Nanti ulang lagi Jumatan ketika jumlah 40 ada. Tapi ketika jumlah 12 ada, Nabi tetap khutbah berarti 12 tetap sah. Itu dalil logikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur nikmat Allah sampai sekarang masih kita manfaatkan. Kita gunakan untuk apa saja yang kita mau dalam hidup. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan menjadi nikmat yang kita syukuri dan membuat kita semakin baik insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah yang selamat di dunia dan berkumpul bersama Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib tentang salat Jumat. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang salat musafir, jamak dan qasar. Sebelumnya kita membahas tentang salat jamaah. Malam ini membahas tentang salat Jumat. Silakan dibuka bukunya tentang salat Jumat. Faslun, halaman berapa Pak Idza? 42. Halaman 42 yang terjemahan warna putih kertasnya. 31 yang kertasnya koran, terjemahan kertas koran yang hijau. Faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Jumu'ah itu bisa baca jum'ah, bisa jumu'ah. Pakai domah atau pakai sukun. Syarat wajib seseorang yang harus mengerjakan salat Jumat, dia mesti memenuhi 7 syarat. Apa ia? Pertama, al-Islam. Dia beragama Islam. Maknanya setiap orang beragama Islam wajib salat Jumat. Islam ini terlalu umum. Semua orang, laki-laki masuk, perempuan masuk. Orang sehat, orang sakit masuk, orang perjalanan, orang tidak perjalanan masuk. Lalu dipersempit, orang Islam yang bagaimana? Wal bulugh, dia yang sudah balik. Anak-anak berarti tak wajib. Dipersempit. Wal aqlu, orang yang balik, yang berakal. Yang tak berakal, tak wajib. Karena orang tak berakal dia tak tahu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang patut dijaga, mana yang tidak. Wal hurriyah, orang merdeka. Kalau orang tak merdeka, dia sibuk mengurus tuannya dan dia tak punya
kemerdekaan diri untuk melaksanakan ibadah sesuai kemauan dia. Maka orang yang budak dia tak wajib Jumat. Kalau diizinkan tuannya boleh dia salat Jumat. Wadzukuriyah, laki-laki dan perempuan tadi Islam sama, berakal sama, baligh sama. Tapi kemudian dibatasi, yang wajib Jumat itu laki-laki saja. Yang perempuan tidak wajib. Tapi kalau perempuan ikut Jumatan bagaimana? Boleh. Tapi tak wajib. Beda antara boleh dengan wajib. Maknanya bila perempuan ikut solat Jumat, dia kerjakan seperti halnya laki-laki mengerjakan Jumatan. Seperti Bapak Ibu lihat kalau kita pergi haji umrah, itu banyak perempuan ikut Jumatan. Dia tidak lagi ulang dengan zuhur, cukup. Sah. Tapi dia tak wajib hadir seperti itu. Kalau dia bisa, dia diperkenankan dan cukup dengan Jumat tadi untuk solat zuhur di hari Jumat itu. Wasihah, dan orang yang diwajibkan itu sehat. Orang sakit tidak. Orang sakit dia boleh tak Jumatan. Orang sakit dia diberikan keringanan. Maka dalam syariat keringanan meninggalkan solat tidak ada. Tapi keringanan dalam tata cara melaksanakan solat banyak. Contoh, kalau sakit tak mesti hadir Jumatan. Kalau kita sedang tak bisa berwuduk, silakan tayamum. Sedang tak bisa berdiri, silakan duduk. Banyak keringanan yang lain. Sedang musafir, tak mungkin setiap waktu kita solat, silakan jamak. Sedang musafir, tak mungkin solat 4 rakaat, kerjakan 2. Dikasih qasar. Banyak keringanan dalam syariat. Wal istitan, bermukim atau menetap di suatu tempat, suatu kampung. Artinya orang musafir tak wajib Jumatan. Tapi orang yang menetap di suatu komunitas masyarakat, lalu ada masjid di situ, azan masjid tempat itu melaksanakan solat Jumat, dia terdengar, dia bisa datang untuk Jumatan, wajib dia Jumat. Orang musafir, tidak. Maka, kalau memenuhi 7 kriteria ini, seseorang wajib melaksanakan Jumat. Wa syara'itu fi'liha thalathah. Dan syarat sah menegakkan Jumat. Tadi orangnya, sekarang pelaksanaan Jumatnya. Ayyakunal baladu misran au qaryatan. Satu syaratnya, tempat pelaksanaan Jumat mesti di sebuah kota atau di sebuah kampung. Memang orang hidup mengelompok di situ dan banyak orang. Bukan orang yang nomaden. Bukan orang yang di kemah lalu nanti pindah lagi. Tapi orang yang punya satu entitas masyarakat. Mereka, bahasa kita sekarang mungkin sudah punya kakak. Kakaknya sekian kakak. Sudah jelas. Definitif tinggal di suatu RT, di suatu RW, di suatu desa, di suatu kecamatan. Definitif. Orang seperti ini diperkenankan membuat Jumatan di kampung mereka atau di tengah tempat mereka hidup. Wa ayyakunal adadu 40 min ahlil jumu'ah. Orang yang melaksanakan Jumat terdiri dari 40 laki-laki yang memenuhi kriteria 7 tadi. Artinya kalau orang 40 tapi tak memenuhi kriteria yang 7 tadi, berarti jumlahnya tidak cukup 40. Jadi memenuhi syarat 40 orang memenuhi syarat solat Jumat seperti yang 7 kita sebutkan di atas. Wa ayyakunal waqtu baqiyah. Waktu Jumat masih ada. Artinya ketika datang kewajiban Jumat, syarat-syarat terpenuhi, waktu Jumat masih ada, wajib dibuat Jumatan. Fa in kharajal waqtu aw adimatis syurut sulliyat zuhra. Kalau waktu Jumat sudah habis, syarat-syarat yang 2 terpenuhi tapi waktu Jumat sudah habis. Artinya kita nunggu orang terpenuhi 40 setelah habis waktu zuhur. Maka kalau ini kemungkinan terjadi, Jumat tadi ganti saja dengan zuhur.
tidak lagi Jumat. Nanti kita jelaskan. Wa faraiduha thalathah. Rukun sahnya pelaksanaan Jumat ada 3. 1, khutbatani. Dibuat ada 2 khutbah. Kalau Idul Fitri dengan Idul Adha, model khutbahnya sama, tapi beda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat, khutbah dulu atau salat dulu? Khutbah dulu. Jumat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, salat dulu baru khutbah. Yaqumu fihima, ketika 2 khutbah tadi disampaikan seorang khatib, dia tegak menyampaikan, berdiri. Wa yajlisu bainahuma, dan di antara 2 khutbah dia duduk, ada jeda, duduk sejenak. Wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin. Yang kedua syaratnya, setelah dilaksanakan khutbah, ditegakkan solat 2 rakaat berjamaah, bukan sendiri. Khutbahnya didengarkan jamaah, solatnya dikerjakan berjamaah 2 rakaat. Wa hay'atuha arba'u khisal. Sunnah-sunnahnya ada 4. Al-ghuslu, mandi. Wa tanziful jasadi, membersihkan badan. Potong kuku, potong bulu badan, dan lain-lain. Wa lubsu thiyabil bidhi, memakai baju berwarna putih pergi Jumatan. Wa akhdhu zufri wa tibi, kemudian memotong kuku dan memakai parfum, wangi-wangian. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, dan dianjurkan, disunnahkan orang yang menghadiri khutbah Jumat diam mendengarkan khutbah Jumat. Wa man dakhala wal imamu yakhtub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Kalau ada orang yang datang saat khatib sedang khutbah, dia segera salat 2 rakaat, tidak terlalu panjang bacaannya, lalu duduk dengarkan khutbah. Ini isi kitab secara umum. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita salat jamaah sudah kita bahas hukumnya. Ulama beda pendapat. Ada 3 secara umum tentang salat jamaah. Apa yang 3 itu? 1 mengatakan sunnah muakkadah. Yang kedua mengatakan fardu ain. Yang ketiga mengatakan fardu kifayah. Tapi salat Jumat hukumnya sepakat ulama 1 saja. Apa hukumnya? Fardu ain. Wajib setiap orang. Tapi setiap orang yang mana? Yang memenuhi 7 tadi. Ada 7 kriterianya tadi. Islam, al-bulugh, al-aqlu, orang berakal. Sudah itu al-hurriyah. Sudah itu as-sihah. Sudah itu az-zukuriyah, laki-laki. Sudah itu al-istitan. 7. Orang yang memenuhi kriteria 7 ini wajib salat Jumat. Kalau tak memenuhi ini baru ada keringanan, tidak wajib salat Jumat. Jadi perbedaan antara salat jamaah dengan salat Jumat adalah pada hukum. Di sini wajib, di sini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah. Tapi salat Jumat sepakat fardu ain. Sudah itu kesamaannya, ini sama-sama dikerjakan berjamaah. Paham? Sama jamaah. Tapi di segi kekuatan hukum, salat Jumat sepakat wajib, salat jamaah beda pendapat di antara ulama. Lalu salat Jumat ini sejak kapan diwajibkan? Nabi masih ada di Makkah.
Cuma saat di Makkah tidak bisa melaksanakan salat Jumat terang-terangan. Kalau terang-terangan Nabi, ini bisa disiksa orang-orang yang salat bersama Nabi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu dalam Al-Qur'an nanti ada ayat yang menyuruh kita ud'u rabbakum khufyatan wa tadarru'a, disuruh kita berdoa kepada Allah dengan sir, tidak keras berdoa. Kan ada ayat begitu? Sehingga dengan ayat itu orang mengatakan bahwa Allah menyuruh kita kalau doa jangan keras-keras tapi sir saja. Itu sebenarnya ayat yang turun Makkiyah di Makkah. Kenapa disuruh begitu berdoa? Kenapa disuruh salat begitu? Kalau terang-terangan bisa dibunuh oleh orang kafir Makkah, bisa disiksa oleh orang kafir Makkah. Sehingga kalau ada yang berdalil bahwa doa itu disuruh sir, tidak boleh keras-keras, apalagi berjamaah sama-sama keras. Ayat tadi yang mengatakan kita disuruh doa sir, sebenarnya ayat tadi bukan menjelaskan doa sir, tapi pada kondisi tertentu saat itu di Makkah Nabi tertekan, Nabi tak bisa menunjukkan agama dengan merdeka, tak bisa berdoa dengan keras. Kapan saja berdoa dia berdoa. Maka ayat tadi dijelaskan oleh asbabun nuzul. Ada penyebab turun ayat tadi. Paham ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil daripada wajib salat Jumat ini adalah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Di antara ayat Al-Qur'an Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Di hari Jumat kita diundang semua kalian tegakkan salat. Salatnya penuhi, yaitu salat dilaksanakan di hari Jumat. Selesai salat tadi, fantashiru, bertebaranlah kalian lagi. Artinya sampai kalian tegakkan Jumat, kalian tidak boleh ke mana-mana. Tegakkan Jumat dulu. Selesai itu, silakan kalian balik terhadap dunia kalian. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu hak, wajib dikerjakan setiap muslim dalam keadaan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4. Dia boleh tak ikut salat Jumat berjamaah. Abdun mamluk, seorang budak di bawah penguasaan tuannya. Awi imra'ah, perempuan. Tadi kita sebut laki-laki. Ausabi, anak-anak. Tadi kita sebut al-bulugh. Kemudian au marid, orang sakit kata Nabi tak wajib Jumat. Tadi kita sebut as-sihhah, orang sehat wajib Jumat. Yang sakit boleh tak Jumat. Maka Bapak Ibu, kenapa ada ulama menyimpulkan syarat wajib Jumat ada 7? Di antaranya karena ada hadis yang menjelaskan seperti tadi. 4 dalam hadis ini dijelaskan. Selainnya 4 dijelaskan hadis yang lain. Maka secara hukum salat Jumat ini adalah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi perintah pelaksanaannya. Kemudian, ini mungkin Bapak Ibu dulu sering dengar hadis ini. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Kalau ada kelompok masyarakat mereka tak mau menegakkan Jumat, mereka pilihannya satu di antara 2. Segera tegakkan Jumat atau Allah tutup mati hati mereka. Maknanya orang kalau tidak mau Jumatan, Allah akan tutup mati hati mereka. Seperti hati yang digembok. Maka keras hati kalau orang tak mau Jumatan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat ini bukan salat zuhur yang diqasar, tapi solat sendiri. Memang dia Jumat namanya. Dia disyariatkan dengan hukum sendiri. Bukan solat zuhur yang 4 dijadikan 2. Diqasar, enggak. Tapi dia solat sendiri. Maka hukumnya, hukum dia sendiri. Tetapi karena waktunya di waktu zuhur, ada beberapa hukum zuhur juga berlaku pada solat Jumat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tadi sudah kita sampaikan bahwa di Makkah Nabi tak mendirikan Jumat sebab Nabi saat itu tertekan. Saat di Madinah ditegakkan karena tak ada yang melarang, tak ada yang mengancam, tak ada yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man taraka thalatha juma' tahawunan taba'allahu ala qalbih. Siapa saja meninggalkan Jumat 3 kali karena dia menganggap tak wajib, malas atau berbagai alasan klise lainnya, Allah akan tutup mati hatinya. Tapi kalau kita tidak Jumatan kemarin gara-gara pandemi, tidak berlaku itu. Atau kita Jumatan, tidak bisa Jumatan karena kita misalnya kerja kita seperti orang lepas pantai. Dia tak bisa Jumatan di situ. Atau orang-orang kerja kayak orang PLN itu sampai di bawah tanah itu sampai berapa meter itu, dan dia cuma berapa orang di situ. Bahkan jangankan mau Jumatan, waktu saja tidak bisa bedakan ini siang atau malam. Karena PLN yang dia apa tuh di pembangkit itu. Atau kondisi-kondisi tertentu di sebagian masyarakat dia tak mungkin melaksanakan salat Jumat karena terikat pekerjaan, karena jauhnya jarak, karena berbagai sebab yang lain. Itu mereka tidak termasuk dalam hadis ini. Yang masuk dalam hadis ini adalah dia bisa Jumatan, dia sehat, dia tak ada kendala, tapi enggak mau Jumatan. Baru Allah tutup hati mereka karena tak mau tunduk dan taat. Maka di dalam hadis lain jelaskan, man tarakal jumu'ata thalathan min ghairi uzrin faqad nabadzal islam wara'a zahri. Kalau ada orang meninggalkan Jumat, dia tinggalkan 3 kali tanpa ada uzur, tak ada alasan, malas saja cuma, maka dia seakan sudah membuang Islam ke belakang. Artinya dia lepaskan Islam dari dirinya. Seperti kita sedang terikat atau sedang memakai sebuah baju, kita campakkan baju tadi. Sama seperti itu. Maka orang yang disebut dalam hadis ini adalah orang yang bila meninggalkan Jumat karena malas, banyak alasan. Bukan karena orang ada uzur, karena berbagai kondisi yang tak memungkinkan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut syarat-syarat tadi. Syarat tadi ada Islam pertama. Kenapa orang yang wajib salat Jumat Islam? Karena tak sah orang yang tak Islam salat. Kalau orang tak Islam dia salat, dia tak sah. Sama dengan orang kampus, kalau seandainya tak pernah mendaftar di UNRI, enggak akan pernah dapat ijazah UNRI, meskipun setiap hari hadir. Betul? Orang tiap hari hadir di UNRI, mungkin tidak ada mata kuliah itu diambil orang, dia ngambil juga. Tapi karena tak pernah mendaftar di UNRI, enggak akan pernah menjadi SPD atau berbagai gelar dari UNRI. Kenapa? Tidak pernah masuk ke situ. Maka mesti orang Islam yang dia dituntut melaksanakan Jumat dan sah pelaksanaan Jumat darinya. Yang kedua, al-bulugh. Ini syarat umum ini. Anak kecil tak bisa dikendalikan. Maka tengok anak kecil, asal datang ke masjid, bisa main, dia main. Ada kawan main, dia lari-larian. Dunianya begitu. Enggak bisa diikat. Sementara solat itu dia taklif. Taklif itu dibebani. Artinya orang dibebani itu dia diketatkan, diikat, dibebani. Anak kecil enggak bisa. Maunya lepas. Maka anak kecil tak dibebani syariat, wajib Jumatan. Tapi bagaimana kalau anak kecil dibawa Jumatan? Boleh. Sah. Cuma dia tidak wajib. Beda ya antara boleh ikut Jumatan dengan wajib Jumatan. Sudah itu al-aqlu, mesti orang berakal. Karena orang kalau tak berakal, dia tak bisa membedakan kita suci atau tidak, sudah wudu atau belum, kita ini punya syarat rukun terpenuhi atau tidak, dia enggak bisa. Boleh jadi dalam solat itu dia melakukan hal-hal yang membatalkan, sementara bagi dia terbaik dalam melaksanakan solat, karena tidak ada akalnya. Sudah itu al-hurriyah, budak. Budak ini dia setengah orang. Dalam hukum syariat begitu, setengah orang. Kenapa? Dirinya orang tapi diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan apa? Barang. Maka setengah orang. Dia secara umum sifat-sifat manusia berlaku dalam dirinya, tapi sifat barang berlaku dalam dirinya juga. Dia dipaksa bekerja, dia bisa diperjualbelikan. Kalau dia bekerja hasilnya untuk tuannya. Maka
dia setengah orang tak diwajibkan Jumat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dzukuriyah laki-laki, perempuan tak wajib. Maka seperti tadi kalau ada, kan mana tahu ibu-ibu pengen kalau Jumatan ingin dengar khutbah, lalu sekalian sholat, boleh ikut. Tapi tentu saja kalau kondisi masjid kita memungkinkan, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di Masjid Raya An-Nur, seandainya kondisi normal dia lapang. Sebagian untuk laki-laki terpenuhi, perempuan bisa juga terakomodir, itu boleh. Kalau sekarang jangan. Karena sekarang justru masjid-masjid dikurangi kapasitasnya. Maka ketika kondisi normal, ibu-ibu ikut Jumatan silakan, sah. Ya Bu? Kalau di Masjid Nabawi pernah ikut Jumatan Bu? Atau Masjidil Haram? Pernah ikut Bu? Jumatan? Boleh, sah seperti itu. Diganti zuhur lagi enggak? Atau diulang zuhur lagi enggak? Enggak diulang lagi. Kenapa? Cukup dengan yang dikerjakan tadi. Kemudian as-sihah. Sehat ini adalah orang yang dia normal kondisinya. Tapi kalau orang dia sakit sehingga harus bertayamum, dia boleh tak ke masjid. Atau mesti dia dirawat di opname, dia enggak mesti ke masjid. Termasuk orang yang boleh tak ke masjid untuk Jumatan, orang yang merawat orang sakit tadi. Kalau orang sakit tak bisa ditinggalkan, mesti ada perawatnya. Perawat tadi dihukumi seperti orang sakit juga. Karena perawat tadi, katakan perawat rumah sakit atau perawat dari keluarga dia, saudara dia, orang tua dia, atau anak dia, atau kawan dia yang merawat, memang intens untuk merawat. Bukan ketika Jumatan saja merawat. Kamu nak tahu kan supaya enggak Jumatan dia merawat orang yang sakit. Hari selain Jumat atau sebelum Jumat dan setelah Jumat dia enggak merawat orang sakit. Bukan begitu. Tapi betul merawat orang sakit sehingga kalau ditinggalkan orang sakit ada apa-apa, orang sakit bisa meninggal, orang sakit bisa jatuh, orang sakit bisa tambah parah sakitnya, dia boleh tidak Jumatan seperti halnya orang yang sedang sakit. Karena menjaga nyawa orang sakit ini lebih penting dibanding dia melaksanakan Jumatan. Jumatan dia bisa diganti dengan zuhur, tapi nyawa orang tak bisa diganti. Ada orang yang setelah Jumat bisa ditiupkan lagi napasnya. Dia ketika ditinggalkan Jumatan mati. Pulang kita, tiupkan nafas, bisa hidup lagi dia. Ada yang bisa begitu? Tak ada. Maka nyawa tak bisa hidup dua kali, tapi solat ada penggantinya. Apa penggantinya? Jumat diganti dengan zuhur. Kemudian syarat selanjutnya adalah menetap di satu tempat. Maka orang musafir bila di perjalanan datang Jumat, dia boleh ikut Jumatan tapi tak wajib. Apalagi kalau kita terikat jam penerbangan, mungkin sedang transit Pak, atau akan berangkat setelah Jumat. Cuma jangan sampai pula dicari memang waktunya yang pas Jumatan. Kenapa dia ambil tiket hari Jumat? Biasanya murah. Karena orang jarang berangkat di hari Jumat. Tengok aja kalau tiket hari Jumat itu murah di antaranya. Cek aja tiap hari. Kalau di waktu-waktu yang sama di hari yang lain itu harganya agak mahal, tapi dari Jumat murah itu. Kenapa? Murah tiket hari Jumat. Maka kalau tidak terlalu penting, jangan paksakan meninggalkan Jumat. Termasuk juga kalau kita misalnya pergi merantau, pergi perjalanan, bisa di hari yang lain atau bisa berangkat sebelum Jumat sehingga dapat Jumat, lebih baik begitu. Jangan nanti Jumat supaya enggak Jumatan, sengaja berangkat dulu supaya musafir sehingga enggak Jumatan. Sebab kita tidak orang mukim, bukan mustautin. Maka jangan cari alasan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang boleh tidak Jumatan juga, yang berapa kali kita pertanyakan dalam majelis, orang yang singgah di suatu tempat tapi tak niat menetap. Seperti orang yang pergi ke Pekanbaru cuma untuk walimahan, atau orang pergi dinas sekitar 3 hari, 4 hari, tapi tak niat menetap di situ, sekedar tugas saja. Nah, orang seperti itu juga tak wajib Jumatan. Baik, tentu saja yang perlu kita pahami juga, orang yang tak punya uzur. Orang punya uzur, dia boleh tidak Jumatan.
Baik, selanjutnya ada orang dia sholat, tapi dia tak wajib Jumat bagi dia. Siapa orangnya? Orang yang dia apabila datang ke masjid tapi dia tak wajib Jumat. Tidak usah ini bahas. Kita bahas yang ini ya, lanjut. Tentang apa selanjutnya tadi, Pak? Syarat mendirikan Jumat. Nah, sebelum itu dulu, jual beli. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Di situ perlu diingat bukan hanya jual beli yang ditinggalkan, semua pekerjaan. Tapi umumnya di zaman turun ayat Al-Quran, pekerjaan duniawi yang dibuat oleh sahabat adalah jual beli. Maka disebutkan jual beli sebab itu yang umum saat itu. Tapi perlu diingat, Ustaz, saya kan kerja kantor. Ayat Al-Quran kan enggak suruh tinggalkan kerja kantor. Enggak begitu. Atau saya kan petani, Ustaz, bukan pedagang. Yang disuruh meninggalkan orang yang dagangan. Kalau saya petani, enggak apa-apa lanjut kerja. Enggak. Ayat tadi adalah untuk menyatakan semua pekerjaan bersifat duniawi tinggalkan. Berdagang kah? Bekerja di kantor kah? Bertani kah? Berkebun kah? Apa saja pekerjaan yang sifatnya sama dengan itu, tinggalkan semuanya. Sehingga ayat Al-Quran itu mesti dipahami dengan tafsirnya. Tak boleh dengan paham bahasa Arab lalu diambil dengan bahasa yang nampak secara tersurat. Dia ada makna yang tak tersurat yang mesti dipahami. Bagaimana kalau ada orang sudah masuk waktu Jumat, dia masih dagangan, bagaimana? Haram hukumnya. Jual belinya bagaimana? Sah, tapi dia berdosa karena melanggar syariat. Ustaz, bagaimana kalau sebelum masuk waktu Jumat dia dagangan? Ya mungkin di luar, Pak. Kadang-kadang jualan tuh. Atau dia di pinggir jalan, begitu masuk waktu Jumat, dia tutup dagangan, dia Jumatan. Itu enggak berdosa. Yang dimaksud berdosa itu adalah di waktu Jumatan, sudah masuk waktu Jumatan sampai selesai Jumat masih dagang dia. Itu yang berdosa. Tapi kalau sebelumnya, setelahnya enggak. Kenapa? Yang dimaksud syariat adalah di waktu Jumatan, berhenti Jumatan dulu baru aktivitas yang lain. Di luar itu silakan. Sudah itu siapa lagi yang enggak berdosa? Kalau yang dagang perempuan. Kan perempuan enggak wajib Jumatan. Atau anak-anak, atau orang-orang yang dia diberi keringanan untuk tidak Jumatan. Contoh budak, contoh orang sakit. Dia sakit, tidak bisa ke masjid, cuma melayani orang jual beli bisa. Itu boleh dia jualan, enggak berdosa dia. Tapi orang yang sehat bisa memenuhi Jumat dengan kondisi yang diwajibkan oleh syariat, jualan dia, maka dia tidak diperkenankan dan berdosa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan syarat-syarat pendirian Jumat. Pertama tadi di suatu kelompok masyarakat. Maka Jumatan ini kalau ada orang tinggal, kan ada orang tinggal di pedalaman, Pak. Di pedalaman itu sekarang masih ada yang nomaden. Kalau mereka nomaden enggak wajib Jumatan. Tapi kalau mereka sudah menetap, mereka sudah definitif, tak pindah-pindah, sudah beranak pinak, sudah punya ladang, sudah punya kebun di tempat itu. Mereka orang memenuhi 7 syarat tadi, maka mereka wajib menegakkan Jumat kalau syarat berikutnya terpenuhi. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membuka perumahan baru, kita ada perumahan baru, Pak. Perumahan itu boleh jadi jauh dari kelompok masyarakat lain, tak ada masjid kecuali kita mesti ke luar dari kampung itu. Maka upayakan di perumahan tadi buat Jumatan. Baik bentuknya masjid tempat itu atau bukan. Karena Jumatan ini boleh di masjid, boleh tidak. Ingat waktu 212, di mana orang Jumatan? Di Monas. Dia syaratnya enggak mesti di masjid, Pak. Tapi
tempat terbaik Jumatan di masjid. Artinya yang menjadi patokan Jumatan itu adalah di tengah suatu kampung, di mana orang biasa berkumpul, di mana biasa orang kalau ada urusan jamaah, urusan bersama, bermusyawarah, atau orang melakukan hal-hal yang mengkaji tentang kemaslahatan bersama, di situ mereka berkumpul, di situ tegakkan Jumat, boleh. Tapi kalau ada masjid, di masjidlah Jumatan. Maka kalau nanti Bapak Ibu rahmati Allah, kita punya perumahan baru. Orang untuk menegakkan Jumat memenuhi syarat. Cuma satu belum ada, masjid. Buat aja di tempat itu Jumatan dulu. Nanti berangsur buat masjid. Kenapa? Memenuhi syarat. Sama seperti 212 tadi. Paham ya? Nah, maka Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti di masjid, tapi di tengah suatu entitas masyarakat. Masyarakatnya yang sudah definitif. Memang menetap di situ. Bukan orang pindah-pindah. Maka seperti tadi, kalau seandainya kita membuat di lapangan terbuka Jumatan boleh juga. Di satu bangunan yang diposisikan sebagai masjid juga boleh. Dia enggak masjid, tapi diposisikan sebagai masjid. Kita sholat jamaah di situ, sholat Jumat di situ, boleh. Kan boleh jadi Pak, kita punya balairung, tempat rapat selama ini, tempat kita bermusyawarah hal-hal kampung, kita buat Jumatan di situ, boleh. Jadi tidak disyaratkan di masjid. Poin penting itu, tidak disyaratkan di masjid, tapi lebih baik di masjid jika ada masjid. Sama juga ketika terjadi seperti di Aceh dulu Pak, pandemi tsunami, itu kan masjid rusak. Bagaimana Jumatan? Tegakkan di tengah kelompok masyarakat di situ. Kan bisa, orang-orang yang selamat masih ada. Relawan banyak masuk. Masjidnya memang tak ada, tapi kampungnya masih ada. Maka tegakkan Jumat di kampung itu. Umumnya lah, secara umum ketika terjadi musibah-musibah, itu kan banyak yang rusak biasanya. Tetap tegakkan Jumatan, meskipun nanti kalau masjidnya enggak berani dipakai di luar masjid. Berarti kasus 2018 saya ke Lombok, itu masjid rata-rata rengkah. Apa rengkah Indonesia Pak? Retak. Itu banyak retak, sehingga orang takut masuk masjid itu Pak. Rata-rata ketika kejadian di Lombok itu, mungkin sampai 1 bulan, masuk rumah itu orang takut, masuk bangunan takut. Sehingga kalau datang malam, tidurnya tenda di luar. Kalau kita yang mengukur orang Pekanbaru enggak terjadi musibah, itu lucu kata kita. Rumah bagus tapi tidur di luar rumah. Kata kita, tapi kalau kita yang seperti mereka, mungkin lama takutnya itu. Itu sampai ke Mataram begitu. Kan di Lombok Utara waktu itu yang banyak. Tapi sampai ke Mataram begitu. Takut orang di rumah. Baru sudah sebulan, baru angsur-angsur. Dan saat itu sempat terjadi gempa susulan kecil saja. Itu orang takut. Saya pernah waktu itu mandi, ada kamar mandi masjid kan ada 2-3 itu kan sebelah-sebelahan. Waktu itu terjadi gempa susulan kecil. Mungkin sekitar 4, sekian skala Richter cuma. Tapi karena kawan ini baru mengalami di orang Lombok situ gempa keras, begitu orang sakit, dia enggak pikir panjang, pasang anduk langsung lari. Saya masih gini-gini aja. Kenapa? Saya enggak merasakan. Karena saya datangnya ketika gempa sudah selesai. Nah, maka ketika kondisi-kondisi seperti itu, Jumatan enggak dipaksakan dalam masjid. Bisa dibuat tenda mereka saja. Maka saat itu ketika saya di Lombok 10 hari lebih kurang itu, 2 kali Jumat itu di tenda yang dibuat pakai terpal oleh masyarakat. Masjid seperti ini mereka takut, sampingnya dibuat atau di depannya atau sekitar dekat dari masjid yang bisa dibuat tenda itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua syaratnya 40 orang, mesti 40. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama, ketika di Madinah itu salat jumlahnya 40. Kemudian kalau kita ikut mazhab yang lain, bahwa jumlahnya boleh 12. Kenapa sampai jumlah 12? Saat Nabi sedang khutbah, datang dagangan dari luar Makkah, datang luar Madinah. Datang barang dagangan, masyarakat Madinah butuh. Takut mereka enggak dapat.
Tadinya kan kita kekurangan barang nih Pak, datang barang. Kita nggak ada beras, datang orang jual beras banyak. Maka yang 40 tadi pada belanja, sisa 12. Kan dalam ayat itu kan, walau tarakuka qa'ima. Kan mereka meninggalkanmu, engkau sudah khutbah Muhammad. Itu diceritakan begitu. Maka dari 40 tadi, atau jumlah yang sah Jumat tadi, mereka meninggalkan Nabi kecuali 12 orang. Maka sah Jumatan meskipun 12 orang. Kata yang melihat dari sisi Nabi tetap khutbah saat 12 orang ada. Kan logikanya saat 40 Nabi khutbah, 12 tetap khutbah. Berarti 12 tetap sah. Kalau tidak sah berarti Nabi berhentikan. Ya kan? Kalau tidak sah Nabi berhenti. Nanti ulang lagi Jumatan ketika jumlah 40 ada. Tapi ketika jumlah 12 ada, Nabi tetap khutbah berarti 12 tetap sah. Itu dalil logikanya. Kemudian ada lagi mengatakan yang penting lebih dari 2 orang. Kenapa? Salat Jumat itu salat orang banyak. Jumlah orang banyak itu adalah lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah sah Jumatan. Ini fatwa-fatwa seperti ini, pemahaman syariat seperti ini diperlukan dan menjadi solusi kalau kita sedang bekerja seperti di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan, di China, dan di berbagai negara yang muslimnya sedikit. Coba bayangkan di Kobe itu muslim enggak banyak. Kalau bisa pergi Jumatan ke kota Kobe, ada kota Kobe satu masjid, itu pergi Jumatan di tempat kita kerja 1 jam. Balik 1 jam. Istirahat cuma boleh 1 jam. Kira-kira gimana? Terbayang kan? Maka enggak mungkin kita pergi Jumatan. Kalau kita pergi Jumatan, mungkin SP1. Jumatan lagi besok, SP2. Jumatan lagi, anak kita sekolah. Kita mungkin masih pendidikan. Atau istri kita masih pendidikan. Kita hidup negeri orang. Terbayang kan? Maka, fatwa-fatwa yang mengatakan ada jumlah 3, jumlah 12 ini, bagi masyarakat seperti itu adalah solusi. Maka 40 ini adalah jumlah ideal. Dan boleh jadi nanti di akhir zaman, Pak, orang yang akan Jumatan itu enggak bisa kita paksakan 40. Kalau kita tunggu habis waktu zuhur, enggak datang juga orang. Waktu isya. Kita salat dulu, azan dulu. Setelah azan kita. Jadi poinnya adalah bahwa Nabi lanjut. Ketika Nabi khutbah orang 40, lalu ketika datang dagangan orang pada belanja jumlah 12. Maka ada fatwa 12 dan 40. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahadi da'wat at-tamah salatul qa'im. Sayyidina Muhammadin salatul fadl. Nah, di antara dalil-dalil syariat yang mengatakan salat itu sah kalau 40 orang adalah hadis dari sahabat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala awwalu man jamma'a bina fil Madinah As'ad bin Zurarah qabla maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah fi naqi'il khazimat wa hiya qaryatun li Bani Bayadah bi qurbil Madinah ala mailin min manazili Bani Salamah qultu kam kuntum. Dulu Nabi sebelum datang ke Madinah, sahabat Nabi sudah buat Jumatan. Yang membuatnya pertama As'ad bin Zurarah. Lalu ketika mereka buat solat Jumat tadi, ditanya, berapa jumlah kalian waktu itu? Arba'una rajulan. 40 katanya. Disebutkan. Poinnya 40. Bukan pemahaman, tapi redaksinya. 40 orang waktu itu. Hadis selanjutnya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu cerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah. Nabi melaksanakan salat Jumat di Madinah wa kanu arba'ina rajula. Jumlah orang yang salat 40 saat itu. Jadi keterangan hadis redaksionalnya 40. Makanya dulu orang-orang tua kita di kampung itu ketat dengan jumlah 40 ini sebab redaksional. Hadisnya menyatakan 40 orang. Kemudian dalam hadis yang lain sebagai penguat dalil tadi, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni
usolli. Nabi sholat 40 orang, berarti kita sholat 40 seperti Nabi juga. Nah, turunan dari masalah ini adalah kalau dia mesti 40, maka ini mesti hadir sejak awal khutbah. Karena sholat Jumat itu dihitung sholat Jumat sejak khutbah dimulai. Khutbah, azan, lalu nanti sholat sampai selesai salam. Ini mesti hadir sejak awal khutbah sampai salam sholat. Baru sah sholat Jumat. Tapi 40 ini tadi siapa? Orang yang memenuhi 7 kriteria tadi. Paham ya? Maka kalau sempat 40 yang ke-40-nya anak-anak. Ali sudah balik belum, Pak? Contoh si Ali ikut 40 dengan Ali. Itu enggak terhitung 40. Jadi yang 40 ini orang yang sah Jumatannya dengan 7 syarat tadi. Termasuk dia 40 tapi musafir satu. Enggak juga sah. Kenapa? Karena musafir bukan orang yang wajib Jumatan seperti 7 tadi. Jadi mesti hadir 40 dari awal. Nah, kita sampai sekarang Pak pegang dengan ideal ini. Tapi ketika kondisi tertentu, agar kita tetap Jumatan, angka-angka ini nanti bisa menjadi pegangan untuk menegakkan Jumat. Tapi jangan langsung ini dicari. Kalau 2 boleh, jual ya. Jangan begitu. 40. Meskipun kita nunggu sedikit sehingga Jumatan agak lambat, boleh. Maka ada syarat ketiga. Mesti di waktu zuhur. Sudah kita tunggu, mau masuk waktu asar lagi enggak mungkin orang datang. Dah, dikerjakan zuhur bukan Jumat. Ketika kita menyebut angka 40. Itu jumlah ideal. Tapi nanti di akhir zaman atau kondisi-kondisi yang terus berubah ini, apalagi zaman pandemi ini Pak, yang lucu, orang dah ramai di masjid. Jumlahnya 80, tapi enggak Jumatan. Salat zuhur jamaah. Paham? Kondisi pandemi ini, di masjid orang ramai. Jumlahnya hampir sama dengan Jumatan, tapi enggak Jumatan. Cuma salat Jumat, salat jamaah, zuhur berjamaah. Ini kan berfikirnya tidak terstruktur. Sebab kan yang masalahnya bukan salat Jumat, tapi berkumpulnya, berkerumunnya. Maka asal berkerumun berarti melanggar ketentuan yang dibolehkan kita tidak Jumatan. Kalau sudah ngumpul ngapain lagi Jumat enggak ditegakkan? Tinggal sebentar aja. Buat Jumatan sebentar, khutbah sebentar. Nah, jadi itu perlunya kita belajar. Kadang-kadang nalar kita perlu diasah untuk bisa berpikir ilmiah. Berpikir dengan dasar ilmu. Sehingga ketika hal-hal yang menuntut kita bisa berpikir dengan background atau cara berpikir yang runut, kita bisa memutuskan masalah dengan tepat. Kan kayak tadi kan lucu kan? Ada juga Jumatan enggak dilakukan, tapi pengajian dibuat. Ditanya, Pak kita Jumatan? Enggak boleh Jumatan. Besok subuh pengajian enggak? Pengajian. Paham ya? Salat subuhnya tadi hukumnya jamaahnya kan beda pendapat tadi. Tapi salat Jumat fardhu ain. Itu logika seperti ini perlu dipahami dengan baik. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada satu kasus kita diberikan keringanan, perhatikan betul apa sebab keringanan itu. Ada tidak, itulah yang menjadi patokan kita mengambil keringanan. Jangan terfokus dengan redaksional saja. Tapi ada hal yang memang perlu kita pahami dengan baik. Contoh tadi, boleh tidak Jumatan diganti dengan zuhur. Tapi jangan ke masjid. Tetap di rumah. Kenapa? Karena tidak berkerumun. Yang masalahnya karena kerumun, bukan karena Jumatannya. Nah itu pokoknya agak lucu-lucu. Kenapa itu terjadi? Karena kita agak kurang belajar. Sehingga kadang-kadang masalah itu dipahami dengan baperan kata orang sekarang. Bukan dengan cara berpikir yang kritis, ilmiah. Baik, kita buka diskusi. Mungkin ada bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan, Bang. Pas kita datang sudah Jumat Ustaz. Baik. Azan kedua kami pandang. Iya. Yang utama kita sholat itu mendengar khatib atau di
sudah selesai. Sholat sunnah. Kalau khatib sedang khutbah, bukan azan mah, sedang khutbah. Berarti sudah selesai azan kan? Nabi suruh apa? Salat dulu 2 rakaat, tapi tidak panjang, baru duduk dengarkan khutbah. Sekarang khutbah khatib muazin sedang azan, kita datang. Apa sebaiknya kita lakukan? Dengarkan azan baru kita salat. Kenapa? Mendengarkan azan itu ada sunnah yang lain menjelaskan. Sudah? Jadi ini 2 kasus berbeda. Sedang mendengarkan azan, yang kedua sedang khutbah berlangsung. Otomatis ketika khutbah azan enggak ada lagi nih, Bang. Dan saat azan khutbah belum berlaku. Paham ya? Maka tetap solat sunnah, tapi bila azan berkumandang sebaiknya tunggu. Bagaimana kalau azan berkumandang orang tetap solat sunnah? Boleh. Tidak ada masalah, sah solatnya. Oke? Ada lagi? Cukup? InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang, masih pembahasan solat Jumat. Kita tuntaskan dengan sunnah dan pembahasan-pembahasan yang lain tentang solat Jumat, insyaAllah. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.